Juara BRI Super League 2025-2026, Persib Bandung kembali membuat heboh dunia sepak bola nasional ketika mereka berhasil mendapatkan tripit atau hat-trick juaranya, tapi juga ketika pelatihnya mereka Bojan Hodak menanggalkan kursi kepelatihan utama. Dan posisinya digantikan oleh asisten yang menjadi tangan kanan Bojan Hodak selama ini adalah Igor Tolik. Nah, gue hari ini ingin bahas bagaimana potensi Persib Bandung ketika akan ditangani oleh Igor Tolik. Jadi kalau kita bicaranya adalah Bojan Hodak, hanya satu kata yang gue rasa pantas untuk disematkan oleh pecinta sepak bola nasional ya. Jadi mungkin kata itu adalah fantastis. Karena selama ini belum ada pelatih yang mampu melakukan hat-trick juara bagi sebuah tim di sepak bola Indonesia. Jadi Bojan Hodak setelah mendapatkan gelar ketiganya secara beruntun, akhirnya harus menanggalkan kursi kepelatihan utama tim Persib Bandung setelah punya isu pribadi. Jadi gue merasa Bojan ini memiliki mungkin health issue ya, ketika dia harus merelakan kursi kepelatihan utama Persib Bandung. Jadi kalau kita lihat apa yang diutarakan oleh Komisaris Persib, Pak Haji Umu, jadi dikatakan bahwa memang kesannya seperti dadakan diinfokan kepada Pak Haji maupun juga kepada seluruh pemain. Tapi sebetulnya proses di baliknya itu sudah berlangsung beberapa waktu ke belakang. Dan gue rasa ketika Bojan untuk memutuskan menanggalkan kursi kepelatihan, sudah dimatangkan sekali pemikirannya dan keputusannya, dan memberikan rekomendasi Igor Tolik sebagai penggantinya. Dan Igor Tolik ini bukan sosok yang biasa-biasa ya. Jadi kalau teman-teman lihat, sebetulnya Igor ini datang ke Persib itu kan sudah menyandang status head coach ya, atau pelatih utama. Tapi ketika menjadi asisten Boyan, itu pun sudah di tanda kutip ya, sepertinya sudah dipersiapkan jangka panjangnya Igor akan menjadi suksesor dari Boyan Hodak. Nah, apakah realistis untuk mengangkat seorang Igor? Secara resiko, gue merasa tentunya ini keputusan yang paling tepat untuk Persib. Karena kalau kita bicaranya struktur yang sudah dibangun oleh Boyan Hodak, Igor tentunya sudah menjadi figur yang tepat untuk melanjutkan estafet kepelatihan. Di mana sejauh ini 2 musim terakhir ketika Igor menjadi asisten coach, dia sedikit banyak tentunya sudah menjadi tandem dari Boyan Hodak. Apalagi ketika beberapa kali Boyan tidak bisa tampil, Igor menjadi pelatih utama yang menggantikan Boyan di pinggir lapangan. Dan hasilnya kan memang kalau gue nggak salah, dari 4 atau 5 pertandingan, menang 4 kali, kalah sekali, atau 3 menang 1 kali kalah. Itu pun kalahnya hanya ketika away ke Kiraha di kandang Malut ya. Dan untuk diingat bahwa ketika kalah di Malut itu Persib tidak dalam kondisi baik-baik saja. Karena Persib kelelahan setelah tampil di ACL 2 dan harus tampil tanpa beberapa pemain inti ketika menghadapi Malut. Jadi gue merasa apa yang dilakukan oleh Igor ketika menjadi caretaker pun hasilnya cukup optimal, cukup baik. Nah, kemudian menjadi isu lagi, gue mendengar rumor banyak yang mengatakan bahwa Igor sebetulnya memiliki karakteristik permainan yang sedikit berbeda dengan Boyan. Katakan Igor lebih berisiko dalam hal permainan, sementara Boyan tampil lebih pasti, lebih stable secara permainan tim dan bla 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 lah. Tapi overall gue melihat perbedaan ini pun juga nggak terlalu signifikan di antara keduanya. Karena skema bermain, kemudian filosofi bermain, gue tidak melihat banyak perbedaan di antara keduanya. Baik Boyan maupun Igor, dua-duanya juga sangat paham dan menganut sepak bola adaptif. Ya, jadi gue bilang adaptif karena mereka ini walaupun terkesannya mungkin pragmatis dan sebagainya, sebetulnya mereka sangat adaptif ketika menghadapi lawan-lawan yang dihadapi per match-nya. Nah, khusus untuk Igor, catatannya adalah gue merasa dengan pengalaman 2 tahun menjadi asistennya Boyan, tentunya Igor sudah memahami sekali karakteristik pemain-pemain di Liga Indonesia, persaingannya seperti apa, dan tentunya pengalaman ketika
Persib di Asia di musim yang baru berakhir ini. Jadi gue melihat apa yang ditampilkan oleh Igor, tentunya harapannya di musim depan dia nggak lagi untuk beradaptasi dari nol ya. Karena gue melihat Igor pun juga secara analisis dia cukup tajam dengan membantu Boyan ketika memberikan analisa-analisa terkait bukan hanya ketika pra pertandingan. Jadi saat pertandingan pun ketika pergantian pemain, gue melihat juga beberapa kali hasil diskusinya Igor dengan Boyan membuahkan keputusan yang tepat dalam hal pergantian pemain. Yang paling gampang diingat adalah ketika memasukkan Levin Kurzawa di babak kedua saat Persib tertinggal 1-2 dari Bayangkara. Nah, ketika itu kan banyak hal yang banyak orang mungkin juga akan kaget kok masukin Kurzawa ya. Ketika kita tahu pun Kurzawa sebetulnya belum fit sekali kan fisiknya untuk tampil di Liga Indonesia. Tapi ternyata masuk ke Kurzawa kan juga berhasil. Dan sama halnya ketika juga beberapa kali keputusan untuk melakukan pergantian pemain ternyata berbuah positif bagi Persib. Dan perlu diingat, sering sekali Persib itu sukses melakukan pergantian pemain. Jadi ketika mereka deadlock, ketika mereka sudah mentok, pergantian pemain selalu membuahkan hasil ya. Mungkin mayoritas lah. Nggak selalu tapi mayoritas berhasil. Jadi tentunya ketika membaca sebuah pertandingan, di situ adalah hasil diskusi antara seorang pelatih dan juga asistennya. Makanya walaupun keputusan tentunya di tangan head coach, tapi hasil dari masukan asisten pelatih juga tidak bisa dikesampingkan. Dan gue melihat di musim depan pun Persib sepertinya akan melakukan perubahan-perubahan yang meskipun nggak banyak, tapi cukup signifikan. Nah, gue maksudkan signifikan ini bukan dari bicara quantity, tapi kita bicara quality. Jadi kekurangan atau PR-nya Persib di musim ini adalah gue merasa efektivitas di depan. Kemudian kalau kita bicara sektor mana yang lemah, bek kanan juga masih menjadi PR lamanya Persib. Kemudian kalau kita bilang adalah pelapis dari Teja Pakualam. Karena meskipun Fitra Maulana cukup baik ya, tampil 2 kali di Liga yang baru berakhir, tapi untuk level Asia musim depan, gue rasa Persib tetap membutuhkan seorang pelapis yang setara dengan Teja Pakualam. Nah, kemudian juga kita bicara lagi dari sayap-sayapnya Persib. Karena ketika musim ini, terutama menjelang akhir-akhir dari kompetisi, terlihat sekali Berginho sangat dominan di posisi sayap kanan. Dan kalau sampai Berginho hilang, gue melihat justru pergantian yang ada di Persib ini tidak ada yang mampu menyamai peran dari Berginho. Meskipun Beckham cukup bagus dan lebih bagus menjadi partner di sayap sebelahnya Berginho ketimbang menjadi penggantinya ya. Nah, jadi untuk musim depan pun di sosial media kan udah rame. Udah banyak rumor yang mengatakan, wah Persib mau datangin CDB, mau datangin Patrick Robson, mau datangin lagi Aiman Hussein di lini depan. Kemudian ada beberapa nama lainnya. Tapi gue merasa sekali lagi keputusan untuk mendatangkan pemain pun dengan gayanya Persib tentunya nggak sistem kebut semalam. Jadi ini sudah dipikirkan, sudah diperhitungkan secara statistik, secara karakteristik pemain, dan tentunya secara cost dari pemain tersebut. Dengan kualitas yang bagus, harga yang pantas, Persib pasti akan mendatangkannya. Dan meskipun mungkin namanya nggak seperti yang kita semua bayangkan ya. Kalau kita bilang pemain terbaik musim ini, Mariano Peralta, rasanya semua tim pasti ngiler. Tapi biasanya dengan gayanya Persib jarang membeli pemain borjuis ya. Katakan pemain terbaik langsung diambil. Kayak Rivera itu akhirnya nggak berhasil. Mitsidoro nggak berhasil. Kemudian juga gue merasa Peralta juga kan sudah diinfokan oleh Pak Haji kan. Pak Haji Umu bahwa Peralta keburu diambil oleh tim lain. Nah sama, jadi gue juga nggak mendapatkan info bahwa Peralta akan gabung Persib. Tapi gue melihat beberapa nama yang mungkin masih potensi untuk bisa gabung ke Persib di musim depan. Salah satu contohnya gue melihat adalah Djibril Sidibe. Meskipun ya sekali lagi yang naksir Sidibe juga banyak. Tapi
kalau kita melihat gelagat yang dilakukan oleh Boyan ketika Persib mengalahkan Bayangkara, kan ada videonya viral juga tuh guys, yang Boyan berdiskusi singkat dengan CDB. Jadi gue tetap optimis sih, kayaknya Djibril Sidibe bisa didatangkan oleh Persib Bandung untuk musim depan. Nah mungkin kalau bicara rumor kepergian, yang rasanya sulit ditahan adalah kepergian Federico Barba. Meskipun gue pribadi senang untuk melihat Barba lebih lama di Indonesia karena kualitas dia yang bagus dan tentunya akan menambah kualitas dari Liga Indonesia sendiri. Tapi tentunya dengan nanti kalaupun Barba pergi, gue sangat yakin manajemen Persib juga akan punya solusi untuk penggantiannya. Kemudian ada juga rumor yang mengatakan bahwa Andrew Yung ditawar oleh Port FC dan juga Patricio Matricardi didekati oleh Lion City Sailor ya dari Singapura. Nah kalau benar ini akan jadi bongkar pasang lagi di sektor pemain asing, gue kira Persib mungkin akan sedikit jor-joran untuk musim depan, terutama di sektor pemain asing. Karena kalau untuk pemain lokal nggak akan banyak perubahan, mungkin hanya 2 maksimal 3 orang akan ada perubahan. Tapi kalau pemain asing, gue masih punya keyakinan bahwa manajemen Persib kurang puas ya terhadap beberapa pemain, terutama kinerjanya di lini depan. Dan ya kita lihat saja sambil kita pantau beberapa waktu ke depan. Dan menariknya tentunya persaingan BRI Super League musim mendatang juga akan menghadirkan warna-warna baru dengan hadirnya pelatih-pelatih baru di 3 tim teratas BRI Super League musim ini ya. Kabarnya kan Borneo akan kehilangan Fabio Lefundes yang ke Malut. Kemudian juga Persija sudah pasti melepas Mauricio Sousa. Dan penggantinya katanya kalau nggak Sintayong adalah Benjamin Mora. Tapi ini kan baru rumor guys. Jadi kita akan lihat ke depannya seperti apa. Dan tentunya siapapun yang datang, persaingan pun akan semakin panas. Rumornya Peralta ke Persija. So tetap saksikan channel gue guys. Thank you for watching. Bye.